offline, makanya saya itu mengadakan. Kalau Alfredo kenal nggak, Neng? Sepakati di Ibu Alfredo kenal nggak? Alfredo teman satu kelas, Bu. Kenapa Ibu emangnya? Dia belum gabung di Google Classroom. Tugas juga belum ngumpulin. Siapa Ibu? Arul. Arul sama satu kelas juga. Pernah satu kelas di SMP gitu maksudnya? Di SMP, tapi nggak tahu deh kenapa dia belum ngumpulin tugas. Iya, jadi tugasnya masih kosong kalau Arul. Coba tanya Tangguh aja deh, Bu. Iya. Kalau nggak Tangguh, iya, siapa tahu kamu tahu ya. Iya, ada apa Ibu? Jadi Bu, maaf Bu. Apa ini? Maaf Bu. Kasih bola saya Rabu ya? Ada Pak. Oh, besok ada di mana di? Arul yang Alfredo yang belum Classroom. Terus kalau Arul sudah masuk ke Classroom, cuman tugasnya belum. Dimasuk ke ya. Ada nggak kenal nggak? Iya Bu, ada apa Bu? Ini Dimas ya? Iya Bu. Belum ngumpulin tugas kamu, tugasnya masih kosong. Iya Bu, belum Bu, lupa. Ya, gimana? Hilman ada nggak nih Hilman? Segera ya, Dimas ya. Iya Bu. Ada nggak Hilman? Hilman belum ngumpulin tugas, sudah masuk Google Classroom sih. Kalau Mei, gimana Mei? Si Mei, ada kenal nggak Lilis? Dia matiin tahu. Lilis matiin. Kenal semua Ibu. Iya ya, nggak apa sih, kita maklum ya. Arifin mana? Arifin kemarin grup ya kan? Adi Bu. Nggak kedengeran Bu, sinyalnya jelek. Arifin bang tugas semua Bu. Ya Bu, nanti saya cek, terus saya kerjain. Arifin bong Bu, Arifin bong. Iya Bu, baik. Arifin bong Bu, Arifin. Iya Bu. Ibu, mohon maaf Ibu, suaranya nggak kedengaran Ibu. Iya Bu, suaranya kurang kedengeran Bu. Kresek-kresek. Tolong yang nggak ditanya matiin ya. Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Nggak kedengeran ya, bagaimana ya? Sudah Ibu, sudah kedengaran. Oke. Selamat datang Pak Imam Prasaja, Kepala Sekolah kita. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan tatap muka pertama kita dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Semangat ya kalian ya. Besok akan saya revisi. Baik. Iya Ibu. Ya. Selamat Ibu. Oke. Ya, saya revisi dan mungkin surveinya sudah saya buat. Besok akan. Nah, Ibu mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sendiri aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimatiin lagi mikrofonnya ya, soalnya
Ibu di HP nih ya. Baik, tadi sedikit sudah Ibu absen, terutama yang belum masuk ke Google Classroom. Tolong bagi kalian yang kenal Alfredo, nih Alfredo itu belum join di Google Classroom, otomatis belum mengumpulkan tugas ya. Kemudian Arul tadi udah hadir di sini, mudah-mudahan segera mengumpulkan tugas, termasuk Dimas juga. Hilman nih, belum ada kabarnya Hilman ya. Barangkali ada yang kenal dengan Hilman, tolong sampaikan untuk mengumpulkan tugas. Hilman Hidayat ya. Mei Prima Zahra, belum gabung juga di Google Classroom. Arifin, Ibu hadir, Arifin, segera kumpulkan ya Arifin. Kemudian Nazarius, Nazarius sudah gabung di WA, sudah komentar di WA. Silahkan gabung di Classroom untuk mengumpulkan tugas. Semangat ya Nazarius ya. Iya, Bu. Nah, nih yang belum mengumpulkan tugas. Yang lainnya terima kasih ya sudah mengumpulkan tugas kalian. Oke, mohon maaf Ibu baru bisa tatap muka hari ini ya. Karena minggu pertama kan kalian ada MPLS ya. Kemudian minggu kedua Ibu ada pelatihan dari dinas. Ini minggu ketiga ini baru kita tatap muka. Baik, yang hadir di sini otomatis berarti sebagai absensi kehadiran pertemuan hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saat ini yang paling penting adalah kesehatan ya dalam situasi seperti ini. Ya. Kemudian saya ucapkan selamat. Kalian sudah masuk ke SMA Negeri 64. Kalian orang-orang pilihan loh ya. Ya kan? Tidak semua bisa masuk ke SMA 64 loh. Oke, ya. Nah, perlu saya ingatkan di SMA beda dengan di SMP. Kalau di SMA ini ada jurusan atau peminatan. Kamu masuk ke SMA Negeri 64 itu memilih jurusan IPS. Nah, wajib mata pelajaran peminatan salah satu geografi. Ya. Ini nanti kelulusan kamu nggak tahu nih nanti aturannya seperti apa. Jangan sampai pelajaran geografi ini nilainya di bawah KKM. Nah, sebenarnya gampang untuk mendapatkan nilai melebihi KKM, bahkan sangat tinggi. Ya, yang penting semua tugas diselesaikan. Nanti kalau ada informasi ulangan dengan masa seperti ini, ya kamu ikutin ulangan nih. Kalau di Google Classroom saat ini yang sudah gabung itu 37. Berarti ya Alfredo, sama si Nazarius tuh yang belum gabung di Google Classroom. Sementara di Google Classroom kan Ibu sudah memposting UKBM tuh. Nah, UKBM itulah materi untuk kamu pelajari. UKBM yang saya posting itu UKBM pertama, materi pertama yaitu mengenai pengetahuan dasar geografi. Maaf ya, di sini Ibu nggak bisa presentasi PPT, tapi langsung aja karena ini di HP nih, biasanya di laptop nih, laptopnya ngadat, mohon maaf banget ya. Jadi dengarkan aja dulu ya Ibu bicara. Ya, jadi di Google Classroom sudah Ibu posting UKBM. Itulah materi, ya, materi mengenai pengetahuan dasar geografi. Kemudian Ibu sudah memposting tugas pertama kan? Nah, tugas pertama, alhamdulillah, mayoritas kalian sudah mengumpulkan. Tepuk tangan untuk yang mengumpulkan. Nah, kalian orang-orang pilihan, alhamdulillah. Oke. Ya, sekali lagi jadi ada perbedaan loh antara SMP dengan SMA. Kalau udah SMA itu udah mulai dewasa, bersikaplah dewasa. Oke ya. Nah, kemudian materi yang ada di UKBM pertama itu secara garis besar, nggak mungkin saya di sini menjelaskan panjang lebar, tapi secara garis besar ada ruang lingkup geografi, ada
cabang-cabang geografi, ada aspek geografi, ada konsep dasar geografi, dan ada prinsip geografi. Ya, nah mengenai ruang lingkup geografi sendiri, oke, maaf, pengertian geografi dulu ya. Mengenai pengertian geografi itu ada beberapa definisi. Kita lihat definisi dari Seminar dan Lokakarya Geografi di Semarang, ya. Jadi geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, nanti ini kamu dapat istilah baru, fenomena geosfer, dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi ada fenomena geosfer. Apa itu? Yaitu semua fenomena yang ada di muka bumi. Nah, dari fenomena geosfer ini fenomenanya sangat luas, meliputi fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, dengan fenomena yang luas ini, baik fenomena alam dan fenomena sosial, maka dimasukkan ke dalam aspek geografi. Ada aspek fisik atau aspek alam, ada aspek sosial yang berkaitan dengan manusia. Tuh ya. Kalau pada tugas pertama itu berkaitan dengan ruang lingkup geografi yang luas. Jadi kalau kita membicarakan mengenai geografi, itu yang paling penting ada lokasi. Nah, jadi kita membahas semua masalah geografi itu dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Ya, kemarin yang ada dalam tugas kalian itu 5W1H. Ya. Dalam 5W1H itu menjawab pertanyaan ada apa. Kalau yang saya contohkan dalam tugas itu pandemi COVID-19 ya. Jadi itu peristiwanya, fenomenanya ya. Kemudian di mana? Nah, kalau sudah ada kata di mana, itu sudah menunjukkan peristiwa geografi. Kalau COVID ini udah mendunia, nah itu menjawab pertanyaan di mana. Kemudian kapan? Saat ini dari 2019 sampai 2020, mudah-mudahan 2020 berakhir. Kemudian mengapa bisa terjadi? Ini karena adanya dimulai dari virus kelelawar yang ada di Wuhan, Cina ya. Kemudian siapa saja korbannya? Korbannya bisa siapa aja. Makanya saat ini kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita mau keluar rumah, tetap protokol kesehatan kita ikuti. Karena kita nggak tahu siapa yang kena, ya kan? Kalau misalnya kamu mau bertemu dengan teman kamu harus pastikan apakah teman kamu itu pergaulannya luas apa tidak. Kalau teman kamu pergaulannya luas, kamu harus berpikir 2 kali mau ketemu mereka atau dia. Karena bisa jadi dia tahan, ya daya tahan tubuhnya, tapi kamu ketemu dia sekali nggak tahan. Nah itu nanti bisa jadi korban. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? How? Ya kan 5W1H. How? Ya, cara mengatasinya dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, tugasnya adalah kamu mencari peristiwa apa. Nggak boleh sama dong dengan yang Ibu contohkan. Ya kan? Peristiwa kan banyak banget. Di muka bumi itu banyak banget peristiwa. Ya. Kalau saya lihat ada yang menjelaskan peristiwa tentang gempa, macam-macam lah ya. Ibu apresiasi tugas kalian. Keren. Baru dikasih materi melalui KBM, belum tatap muka, kamu sudah bisa mengerjakan tugas. Keren, semangat. Oke.
Berikutnya mengenai oh iya, ruang lingkup geografi yang sangat luas ini tidak mungkin geografi itu berdiri sendiri. Maka ada cabang-cabang ilmu yang mendukungnya. Ya, nih, ya bisa kamu lihat cabang-cabangnya. Di antaranya geomorfologi, mempelajari bentuk muka bumi, ya kan? Kemudian geologi, mempelajari pembentukan bumi, ya. Klimatologi, mempelajari mengenai cuaca dan iklim, ya. Tuh. Baik, kemudian kita lanjut mengenai aspek geografi, ada aspek fisik dan ada aspek sosial, ya. Nah, aspek fisik berkaitan misalnya dengan litosfer. Litosfer seperti misalnya gempa bumi, ya. Itu aspek fisiknya. Kemudian tanah longsor, ya. Itu berarti berkaitan dengan aspek fisik. Yang berkaitan dengan hidrosfer, perairan, banjir, ya. Itu berarti aspek fisik. Yang berkaitan dengan atmosfer, lapisan udara, hujan, ya. Nah, itu bisa kamu jadikan contoh peristiwa 5W1H, kamu kembangkan menjadi 5W1H, ya. Tuh. Kemudian kalau yang aspek sosial, ya ini berkaitan dengan manusia, kelaparan, kepadatan penduduk, ya, itu aspek sosial. Itu menjadi tugas yang kedua, ya. Kalau tugas yang kedua itu gambarnya sudah ditayangin. Dari gambar yang ditayangin itu kamu tinggal memilih mana yang termasuk aspek fisik, mana yang termasuk aspek sosial. Gitu. Tuh, tugas kedua soal yang pertama. Tugas kedua, soal kedua itu tentang contoh aspek fisik dan aspek sosial. Tadi udah Ibu kasih gambarannya ya. Baik. Materi berikutnya adalah mengenai konsep dasar geografi. Ini kamu harus hafal 10 konsep dasar geografi. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensi area, keterkaitan keruangan, interaksi, dan interdependensi. Itu 10 konsep dasar geografi. Nah, mengenai 10 konsep dasar geografi itu, Ibu tuangkan dalam bentuk tugas. Tugasnya sudah Ibu contohkan juga, ya. Sayang banget kita tidak bisa menayangkan PPT, ya. Sekali lagi mohon maaf, tapi mengenai tugas yang ketiga ini sudah Ibu posting di tugas, pada tugas di Google Classroom, juga pada materi. Oh iya, untuk tugas kedua dan ketiga ini Ibu gabung. Batas pengumpulannya sampai hari Sabtu besok ya, tanggal 1 Agustus pukul 11.59 malam. Sekarang kan lagi nggak zaman malam mingguan nih, ya kan? Iya, Bu. Lah, kenapa? Ada yang mau nanya? Ibu, saya mau nanya, Ibu. Itu yang Ya, tugas 10, saya tangguh, Ibu. Itu yang 10 konsep dasar geografi itu nanti ditulisnya berbarengan sama tugas 2 dan 3 ya, Ibu? Iya, 10 konsep dasar geografi itu tugas ketiga kan? Ya kan? Ya. Dan dengan yang aspek yang tadi saya jelaskan, aspek fisik dan aspek sosial. Dikumpulkan paling lambat Sabtu besok pukul 11.59 malam. Malam, bukan siang ya. Iya, Bu, siap. Nah, baik. Nah, kalau tadi tugas aspek
sudah saya kasih gambaran, sekarang tugas konsep dasar geografi nih, 10-nya. Nah, yang saya contoh ke kamu, contoh pertama konsepnya kan lokasi nih. Kamu cari di Google Earth lokasi tempat tinggal kamu, gitu kan? Kalau saya kan mencontohkan lokasi tempat tinggal saya tuh di Google Earth-nya. Kemudian di screenshot dikasih tanda mana kan kalau Google Earth itu saya sengaja diperluas ya wilayahnya supaya tahu lokasi tempat tinggal saya itu di wilayah lokasi geografisnya kayak gimana gitu ya. Oke, kemudian jarak, lokasi yang kedua jarak. Nah, saya memberikan contoh jarak dari tempat tinggal saya ke SMA 64. Demikian juga kamu. 97. Makasih ya Kiba ya. Kiba siapa nih? Makasih sudah meng-off-kan. Nah, jarak berarti kamu pakainya Google Map aja. Dari Google Map kamu bisa lihat jaraknya berapa kilometer dari rumah kamu ke SMA Negeri 64 Jakarta. Oke. Berikutnya konsep keterjangkauan. Keterjangkauan ini berkaitan dengan sarana prasarana transportasi. Dengan kendaraan apa? Gitu. Kalau dari rumah kamu ke SMA Negeri 64 Jakarta, kalau dari rumah saya ada angkutan dari 15, kemudian 02. Tapi sehari-hari saya pakai motor. Nah itu. Jadi kalau Jakarta sih wilayah keterjangkauannya tinggi. Nah, wilayah yang keterjangkauannya tinggi itu biasanya didukung oleh sarana prasarana transportasi. Nggak masalah bagi orang Jakarta, tapi bagi orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang di pedesaan, itu yang sulit. Namanya keterjangkauannya rendah. Tuh. Kemudian pola. Di sini ada pola alami, ada pola buatan. Kalau pola alami, itu biasanya sifatnya tidak teratur. Sungai. Sungai itu pola alami, nggak teratur kan, berkelok-kelok kan. Itu contohnya lah ya. Kalau pola buatan, kayak sungai buatan, kanal, lurus banget kan. Sungai buatan itu namanya kanal. Sungainya nggak berkelok-kelok, tapi lurus, karena buatan. Itu namanya pola buatan. Pemukiman ya, pemukiman, perkampungan dengan kompleks perumahan ya. Tuh, tapi namanya pemukiman itu buatan manusia, relatif lebih teratur gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya contohkan pola pemukiman kalau di Jakarta, daerah tempat tinggal saya itu polanya buatan karena sebagai pemukiman gitu. Bukan rumah saya ya deket sih dengan kali, tapi kan nggak di pinggir kali banget gitu ya. Baik. Morfologi itu tinggi rendahnya muka bumi. Jakarta, kalau rumah saya Pondok Ranggon dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta itu termasuk tinggi ya. Reliefnya bervariasi. Kalau ke rumah saya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu. Nah, tempat tinggal kamu bagaimana? Masing-masing kita kan tempat tinggalnya berbeda-beda morfologinya kan. Bisa jadi tempat tinggal kamu rata, ya tulis, gitu ya. Oke, berikutnya aglomerasi. Aglomerasi itu pemusatan, pengelompokan, pemusatan. Nah, kalau tempat tinggal saya untuk pemukiman, bisa jadi tempat tinggal kamu dekat industri, dekat pertokoan, ya. Tergantung tempat tinggal kalian masing-masing. Berikutnya nilai kegunaan, ya. Nilai kegunaan. Kalau yang aglomerasi tadi, ya, karena kita Jakarta pasti
pemusatannya tinggi apa rendah? Kalau di daerah saya karena di pinggir Jakarta, pemusatannya menengah sedang ya, nggak tinggi gitu. Sedangkan untuk nilai kegunaan ini, nilai kegunaan itu suatu objek memiliki nilai kegunaan yang berbeda bagi satu masyarakat dengan masyarakat lain. Contoh, daerah pantai bagi masyarakat pantai itu untuk mata pencaharian. Tapi bagi masyarakat kota, daerah pantai itu untuk rekreasi. Nah, itu berbeda. Satu objek memiliki nilai kegunaan yang berbeda bagi satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, kalau daerah tempat tinggal saya, bagi saya sendiri, otomatis sebagai pemukiman. Tapi Jakarta bagi orang daerah bisa jadi sebagai tempat pendidikan, ya kan? Sebagai tempat untuk ya hanya mencari nafkah bagi orang yang pulang pergi ya, yang kalau ada pekerjaan dia ke Jakarta, kalau nggak ada pekerjaan dia pulang kampung, berarti untuk mencari nafkah, ya kan? Mengawali pelajaran agama. Ada juga yang hanya untuk rekreasi. Nah, nilai kegunaan tempat tinggal kalian itu untuk apa? Gitu ya. Begitu berikutnya diferensiasi area. Diferensiasi area itu perbedaan wilayah. Ya, perbedaan wilayah. Nah, kalau saya membandingkan wilayah saya dengan Jakarta pada umumnya, ya. Wilayah saya dengan Jakarta pada umumnya lebih tinggi dibandingkan wilayah Jakarta yang lain. Bisa jadi kamu tinggalnya di Bogor atau di Depok, curah hujannya tinggi, berbeda dengan wilayah sekitarnya, ya. Jadi perbedaan wilayah tempat tinggal kamu dengan wilayah sekitarnya seperti apa? Itu perbedaan wilayah. Berikutnya interaksi dan interdependensi. Ya, interaksi. Kalau di wilayah saya, kebetulan wilayah tempat tinggal saya itu dekat dengan Bekasi, iya. Keranggan tuh Bekasi nih, ya. Dekat dengan Depok, iya. Dekat dengan Bogor, iya. Gitu. Otomatis interaksi antara wilayah Cipayung lah, bukan di saya aja ya, Cipayung dengan Bekasi, ya, Keranggan dan sekitarnya, dengan Depok, Cibubur ke sono, dengan Bogor, ya kan, Golf itu udah masuk Bogor, itu interaksinya kuat. Interaksi. Nah, kalau interaksinya kuat, maka terjadi interdependensi, saling ketergantungan. Orang Keranggan membutuhkan banget Cipayung, orang Cipayung juga membutuhkan wilayah Keranggan, itu ketergantungan. Oke. Nah, bagaimana interaksi dan interdependensi di wilayah kamu? Itu. Terakhir, keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan itu bagaimana kondisi wilayah kamu dan apa akibatnya dengan kondisi wilayah kamu. Kalau di wilayah Pondok Ranggon, kebetulan wilayahnya tinggi, maka dibandingkan dengan wilayah Jakarta lain itu relatif aman dari banjir. Karena wilayahnya tinggi. Jadi, karena wilayah Pondok Ranggon itu tinggi, maka terhindar dari banjir. So, itu keterkaitan keruangan. Oke? Itu tugas yang ketiga. Berikutnya ya, terakhir materi pengetahuan geografi yang terakhir yang saya ambil di sini, kan nggak semua materi pengetahuan geografi saya ambil semua, tapi saya ambil secara yang penting-penting, diantaranya ruang lingkup ya, 5W1H itu, kemudian aspek, kemudian konsep dasar, dan yang terakhir ini mengenai prinsip. Prinsip geografi itu ada 4. Oh, sorry, ada lagi ya, ada pendekatan. Ada pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan. Pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan,
dengan pendekatan kewilayahan. Ya, mengenai definisinya bisa kamu pelajari, tapi pada intinya saya hanya memberikan inti dari pendekatan itu. Kalau pendekatan keruangan itu ditekankan pada eksistensi ruang itu sendiri. Ya. Sedangkan pendekatan kelingkungan itu ditekankan pada tindakan manusia, faktor manusia. Ya. Jadi ulah manusia. Sedangkan kalau pendekatan kewilayahan itu berkaitan dengan daya yang lain. Contoh, ya, banjir di Jakarta, ya, banjir di Jakarta itu karena wilayah Jakarta sudah tidak menampung volume air hujan. Berarti itu keruangan. Walaupun semua ujung-ujungnya manusia, tapi kalau tidak dijelaskan di situ apa permasalahannya, ya jangan kaitkan. Nah, kalau kalimat yang saya katakan ini, banjir di Jakarta karena wilayah Jakarta tidak menampung volume air hujan, berarti itu pendekatan keruangan. Kita bedakan. Banjir di Jakarta disebabkan karena penumpukan sampah. Nah, yang numpukin sampah siapa? Itu manusia. Ya, berarti pendekatan ke lingkungan. Ya. Dan yang ketiga, banjir di Jakarta disebabkan karena berkurangnya lahan resapan air di wilayah Bogor. Itu kewilayahan. Kenapa kok Bogor berkaitan dengan Jakarta? Ya pasti karena Bogor itu kan tinggi, ya kan nih. Kan begini aja deh, ini Bogor, ini Jakarta nih. Air hujan kan, air itu kan akan mencari tempat yang lebih rendah dong. Air hujan turun di Jakarta tuh. Begitu turun di Jakarta ngalir, ngalirnya ke, hujan turun di Bogor nih. Begitu turun di Bogor, ngalirnya turun dong ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu nggak bisa menampung air sungainya meluap, ya kan? Meluap, terjadi banjir. Berarti itu disebabkan oleh wilayah lain, alias pendekatan kewilayahan. Oke, harus bisa membedakan ya. Kalau pendekatan ke ruangan itu eksistensi ruang itu sendiri. Pendekatan ke lingkungan itu kalau ada ulah manusia yang menjadi penyebabnya. Kalau pendekatan ke wilayahan itu akibat adanya pengaruh dari wilayah lain. Itu mengenai pendekatan. Berikutnya yang terakhir, berarti nanti kamu tugas berikutnya, tugas yang keempat nanti ya, belum Ibu posting tugas keempatnya, karena tugas keempat untuk minggu depan. Ya, kamu cuman menyebutkan tugas tiga pendekatan sama memberikan contoh. Nah, kamu jangan ngikutin contoh saya, kamu cari contoh sendiri, oke? Ya, kayak 5W1H, tugas pertama juga saya memberikan contoh. Kamu cari contoh sendiri. Konsep dasar geografi, 10 konsep, saya memberikan contoh tempat tinggal saya. Maaf nih, ini dari tadi ada Mutiara, terus siapa tadi? Kok live sih? Ya, yang lain jangan live nih, karena nanti di akhir saya akan absen lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Demikian juga nih mengenai pendekatan, ya. Pendekatan geografi yang 3 itu, kamu cari contohnya sendiri ya. Oke, yang terakhir, maaf ya, sebentar sebelum saya lanjutkan, tolong ya, serius dalam grup itu jangan
membahas yang lain-lain ya. Itu ya. Kalau kamu mau main sama teman kamu silakan, tapi jangan dibahas di kurs ya. Baik, lanjutkan. Prinsip terakhir, prinsip ada 4 prinsip geografi, ada prinsip persebaran, ada prinsip deskripsi, ada prinsip distribusi, dan ada prinsip korologi. Ya, berkaitan dengan persebaran berarti persebaran fenomena. Kalau deskripsi itu bisa menjelaskan, bisa menggambarkan. Kalau menggambarkan bisa berupa peta, bisa berupa tabel, gitu, bisa berupa diagram. Tuh, itu deskripsi. Kalau prinsip interrelasi itu keterkaitan. Ya. Kalau prinsip korologi itu gabungan ketiga prinsip. Gabungan prinsip deskripsi, prinsip distribusi, dan prinsip interrelasi. Baik, untuk 4 prinsip ini saya tuangkan dalam bentuk contoh yang nanti kamu akan buat dalam bentuk tugas ya. Contoh prinsip sebaran yang saya buat, hampir semua pulau di Indonesia terdapat gunung api. Jadi gunung api itu tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Itu prinsip persebaran. Berikutnya prinsip interrelasi. Apa penyebab kok hampir semua wilayah Indonesia berupa pegunungan? Terdapat pegunungan maksud saya, karena Indonesia itu berada di antara 3 lempeng litosfer, lempeng Eropa Asia, lempeng Pasifik, lempeng Hindia Australia, ya, yang senantiasa terjadi pergerakan. Pergerakan itu bisa mengakibatkan pembentukan pegunungan-pegunungan. Itu secara geologisnya, berdasarkan pegunungan di Indonesia, berdasarkan pembentukannya. Oke, saya ulang. Prinsip persebaran. Hampir semua wilayah di Indonesia terdapat gunung api. Berarti gunung api menyebar hampir merata di seluruh Indonesia. Ini prinsip persebaran. Berikutnya, kenapa? Karena Indonesia berada di antara 3 lempeng litosfer. Lempeng Eropa Asia, lempeng Pasifik, lempeng Hindia Australia yang senantiasa bergerak. Pergerakan itu bisa mengakibatkan terjadinya tabrakan. Pergerakannya itu saling dekat. 3 lempeng itu pergerakannya mendekat. Pada saat terjadi gerakan mendekat, itu bisa mengakibatkan lekukan. Lekukan itulah bisa berupa gunung api. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan, bisa penjelasannya berupa gambar. Di sini saya contohkan Indonesia dilalui jalur pegunungan muda dunia. Ya, jalur pegunungan muda dunia itu ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania. Nah, pertemuannya itu di Indonesia, di Pulau Buru, di Maluku. Ya, jadi kalau wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara itu sirkum Mediterania. Tapi kalau yang di Kalimantan, Sulawesi itu sirkum Pasifik. Kedua pegunungan itu bertemu di wilayah Pulau Buru. Nah, ini bisa digambarkan menjadi jalur pegunungan di Indonesia. Oh, prinsip deskripsi. Sedangkan kalau prinsip korologinya itu Indonesia merupakan jalur pegunungan muda dunia karena hampir semua pulau di Indonesia terdapat gunung api. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada pada 3 lempeng besar dunia. Nah, itu menjelaskan ketiga prinsip. Baik ya. Jadi nanti kamu sampai tugas keempat, kita nggak mungkin setiap minggu meeting seperti ini. Ini juga udah hampir 45 menit. Yang kuotanya kan membutuhkan biaya, ya. Jadi kita inti-intinya saja.
Untuk Bye. Kibai, makasih Kibai. Terima kasih ya. Pengen tahu dong Kibai kayak gimana ya? Pakai baju dulu. Terus apa namanya? Kameranya nyalain. Oke? Ya. Nanti Ibu pengen kenal ya Kibai kayak gimana. Terus Tanggua. Saya belum nama Tanggua kayaknya nggak ada, apa nama tengah-tengahnya kali ya. Ana, Anggun, Arbi Maulana, Krisito Moro, Dahlia, Daniel, Diva, Farel. Ada Farel kan? Sebentar. Farel. Oh iya, ada Farel. Maaf ya Farel ya. Febian, Fitri, Hesti, Jessica, Kaila. Oh iya, Kaila ada 2 memang. Marlin, Arifin, Muhammad, Ilsan, Tiara, Naya baru ngumpulin tugas ya Naya ya. Nazarius, ayo Nazarius, ini Ibu penasaran Nazarius tuh kayak gimana nih? Aktif banget di WA tapi nggak ini ngumpulin tugas, enggak masuk Google Classroom, enggak. Ini ngomonginnya main-main melulu. Yo, Nazarius kamu harus bersyukur masuk SMA Negeri 64 Jakarta. Nggak semua orang punya kesempatan masuk SMA Negeri 64 Jakarta. Ya, gunakan kesempatan itu dengan baik. Kalau kamu tidak memanfaatkan apa yang kamu terima, ya, dapat, kamu tandanya nggak bersyukur. Banyak orang di luar sana yang menginginkan masuk SMA 64 Jakarta. Coba saat ini, beberapa hari yang lalu itu hanya ada 1 bangku kosong di kelas 11. Tahu nggak peminatnya berapa? 70 orang. Jadi kalau Nazarius keluar, 70 orang tuh berbondong-bondong mau masuk SMA 64, ya. Nih, Ibu sudah beberapa kali ya nyebut Nazarius ya, karena Nazarius nggak serius. Namanya Nazarius, tapi nggak serius. Ya. Banyak orang di luar sana yang menginginkan masuk ke SMA Negeri 64 Jakarta. Mungkin kamu mudah masuk ke SMA 64 dengan cara yang sekarang ini, ya. Tapi harus kamu syukuri apapun situasinya, harus kamu syukuri dengan cara ya harus serius, ya. Apapun tugas yang kamu dapat ya kamu kerjakan. Nah, kamu harusnya tahu dong masuk Google Classroom. Oke ya. Ini saya lihat kamu di chat juga nggak serius. Mohon maaf ya yang lain ya. Mohon maaf karena saya sudah ngomong di grup ini serius. Ibu ngomongnya juga baik-baik kan di grup. Di chat ini ya Nazarius mau mulai lagi ya. Ini juga baru. Iya, Bu. Yang lain, walaupun kita nggak tatap muka, walaupun kita nggak belum saling kenal gitu kan ya, tapi kita sudah satu keluarga, ya. Oke, paham ya, Nazarius ya. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, kalau yang mau nanya dibuka mikrofonnya, tapi yang nggak nanya matiin tetap mikrofonnya. Takutnya ada suara musik kayak tadi ya. Silakan barangkali ada yang mau nanya. Jadi, Ibu, ini Lilis mau nanya. Semua materi yang Ibu jelaskan itu ada nggak Bu di classroom? Ada. Iya. Hanya Lilis tadi mau nyatet tapi ketinggalan terus. Ya, bis Ibu kan mau harusnya memang di PPT, tapi ini kan Ibu udah sampai 3 kali ya ngasih link ya. Ini yang ketiga kan, lagi gagal lagi ya. Harap maklum ya, mohon maaf. Ada Ibu, semua ada di Google Classroom di UKB. Nggak ada di UKB. Ini bahkan sudah Ibu sederhanakan.
Oh iya, apa namanya? Tugasnya kan nanti kamu tulis di buku kalian masing-masing ya. Tapi untuk tugas gini, kalau tugas yang ketiga yang konsep dasar geografi itu kan ada gambar lokasi ya, Google Earth ya, sama jarak dengan Google Map. Itu nggak mungkin di buku catatan kamu kan. Berarti nanti gambarnya screenshotnya kamu sertakan ya. Jadi buku catatan kamu tetap kamu foto, ada foto catatan di buku kamu, sama screenshot Google Earth, sama lokasi, sama jarak pada Google Map-nya. Oke, jadi ada 3 tampilan di tugas itu. Oh iya, sama tugas yang kedua kan, mengenai aspek. Kalau tugas yang kedua sih agak mudah, tapi harus nyari. Nah, disinilah supaya nggak saling contek, makanya pakai tulis tangan. Mohon maaf ya, biar kamu juga punya catatan. Biar, oh iya, aku udah SMA nih, nulis gitu loh. Biar ngerasa kamu udah SMA, karena kalau nggak nulis kamu belum ngerasa udah SMA kan. Ibu, Ya, Ibu mohon maaf, aku mau bertanya Bu. Ini apa dulu nih? Ibu, saya mau bertanya, itu yang nanti screenshotnya itu kirim waprinya ke Ibu kan? Jangan, Classroom, kan udah posting tugasnya. Ke Google Classroom deh, tinggal ke tugasnya itu ya Ibu? Iya, semua, oh ya, nih sekali lagi saya katakan ya, sampaikan semua tugas jangan diwapri. Aduh, waktu kayaknya Ibu harus balas ke Google Classroom, Neng. Ke Google Classroom itu satu persatu Ibu balas sih. Tapi kelas 10 Ibu masih belum di. Tapi ini udah Ibu sampaikan ya, jangan lagi wapri ya. Kalau mau nanya di kelas aja, di grup kelas. Oke, kalau kamu nanya di grup kelas, kan semua jadi tahu, ya kan? Makasih ya Tanggua ya, sama Lilis. Ada lagi yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Halo, jelas nggak nih? Ibu kecepatan ya? Habis materi untuk 5 minggu dibahas cuma setengah jam. Gimana gak cepet ya? Aduh ya Allah. Gimana nih? Oke, sekali lagi materinya ruang lingkup geografi. Apalin ya, pelajari ya, karena nanti menjadi bahan ulangan loh ya. 5W1H. Kemudian boleh kamu tambahkan di catatan ya. Nanti belum nggak Ibu posting sih di UKBM memang, tapi kamu cari ya cabang ilmu geografi ya, cabang ilmu geografi. Oke. Nah, berikutnya aspek. Kalau aspek itu ada ya, aspek itu ada. Kemudian konsep dasar tadi ya menjadi tugas yang ketiga, aspek tugas kedua. Kemudian pendekatan juga ada ya, pendekatan menjadi tugas yang keempat. Terakhir empat prinsip geografi. Ya, aspek ada 2, aspek fisik, aspek sosial. Konsep ada 10, lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi, interdependensi, keterkaitan, keruangan. Pendekatan ada 3, pendekatan keruangan, ke lingkungan, pendekatan kewilayahan. Keruangan itu eksistensi ruang itu sendiri. Kelingkungan adalah manusia. Kewilayahan karena pengaruh wilayah lain. Di UKBM ada. Kemudian prinsip deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Oke, ayo saya kasih kesempatan sekali lagi. Barangkali ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya enggak? Ibu. Apa? Absennya gimana Ibu? Absennya? Absennya oke. Kamu chat di sini ya? Chat di sini Sudah Ibu.
Jadi kamu ya, sama kalian masing-masing. Soalnya tadi banyak yang keluar masuk tapi udah ini kok ada banyak. Kamu udah bikin absennya? Alhamdulillah kalau Saya tulis di sini Bu. makasih Tanggua ya. Iya Ibu, tuh udah saya tulis. Terima kasih banyak Tanggua, keren. Saya cuma mau nanya Ibu, yang namanya Kiprai 97 itu siapa ya? Siapa? Maaf ya, namanya Kiprai 97 itu siapa ya? Kibai 97. Yang musiknya nyala melulu tuh, Kibe 97. Oke. Nanti kita bahas di grup kelas aja ya, Kibe 97. Oke, tulis saja Kibe 97. Memang tadi keluar masuk apa? Musiknya nyala terus, nyala. Oke. Lagi, makasih banyak Tanggua ya. Ih, keren Tanggua ya Allah. Terima kasih. Tanggung jawab saya jadi ketua kelas kok Bu. Kalau penanggung jawabnya si siapa ya? Untuk geografi penanggung jawab Kanifa Ibu. Oh, Kanifa ya. Oh iya, Kanifa ada 2. Di Google Classroom ada 2. Gimana nih? Dibiarkan aja apa gimana? Ada 2. Yang satu kan nama ayahnya ya. Soalnya Ibu jadinya kesannya udah cukup memenuhi, padahal kan ada orang lain. Ada kan yang penanggung jawab ya, ada 2 di Google Classroom pakai. Iya Ibu. Nah, padahal sendiri kan udah masuk tugas, tapi saya nama satunya belum masukin tugas. Gitu. Oke? Makasih Tanggua. Ada lagi? Silakan. Kamu dari SMP mana Tanggua? Dari SMP 283 Ibu. 283. Wow, 283 kan berarti di daerah Bambuapus ya? Iya, benar Ibu. Daerah Bambuapus dekat 237. Kamu harus ikut organisasi loh, ya. Kalian semua ya harus gimana ya? Kalau sekarang ikut organisasi, kamu pikir dulu deh nanti mau ikut organisasi apa, ya. Jangan hanya kalau kamu hanya belajar di kelas ya. Dan mari kita paling lambat nah, tapi nggak tahu deh udah boleh apa belum ya organisasi ekskul udah boleh apa belum ya. Tapi dipikirkan dulu deh ikut organisasi atau ekskul apa ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Waktunya udah ini, takut kuotanya sayang ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga pada Sama-sama Ibu. Kepala SMA Negeri 64 Jakarta yang sudah mendampingi kita selama pembelajaran jarak jauh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu di lain waktu, nanti akan saya kabarin informasinya. Tetap kamu buka Google Classroom dan grup. Oh iya, ada yang grup itu di clear chat, sayang. Kalau di grup itu di clear chat itu sayang. Karena informasi resmi, kalau dari guru pasti informasinya resmi. Ini malah japri Bu, apa Bu? Saya karena udah nggak ada lah bagaimana. Nggak boleh ya, nggak boleh lagi ada clear chat grup. Kalau yang penting-penting dibintangin, mau clear chat silahkan. Yang penting bagian yang penting udah dibintangin. Jadi kalau clear chat, yang penting tidak terhapus. Ya, baik. Ya, makasih Lilis ya. Lilis juga, makasih semuanya ya. Saya akhiri. Ya Ibu. Wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Tutup ya. Ya Ibu. Selesai. Woi, absen. Woi, mabuk baru. Woi.